Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, salam sejahtera, salam Nusantara. Untuk sobat-sobat petani dimanapun berada, semoga kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, dan dimudahkan di segala urusan kita, dan juga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sendiri Ahmad Sodik mendokumentasikan tanaman porang ya, milik mitra kami di wilayah Pasaman Barat di Sungai Aur ya, punya Pak Mesra ya. Ini tanaman porang awal dari bibit katak ya, yang ditanam awalnya dari bibit katak. Dan ini sudah masuk 2 musim kawan-kawan semuanya ya, 2 musim ya. Ini berkisar yang bibit ditanam di sini awalnya berkisar kurang lebih sekitaran 10.000 12.000 butir ya. Dan ini ditanam dengan sistem tumpang sari dengan tanaman sawit. Ya. Dan ini sekarang sudah masuk fase kedua yaitu 2 musim. Pak Mesra ini di atasnya dibantu menggunakan jaring paranet untuk meredam mengurangi panas ya. Karena oleh Pasaman daerah pesisir MDPL-nya rendah sekitaran MDPL 7 ya, dibantu dengan peredam paranet. Ini karena sawitnya masih rendah. Jika di bawah sawit, naungan sawit yang tinggi, nggak perlu pakai jaring paranet seperti ini sobat petani semuanya ya. Ini sudah masuk 2 musim ya, musim kedua maksudnya ya. Dari yang pertama 8 bulan dorman, dan ini masuk musim yang ketiga, musim yang kedua. Ini katak-kataknya ya. Ini namanya katak ya. Ini ya, banyak kataknya ya. Ini tumpang sari di lahan tanaman sawit ya. Karena persiapan lahan dari beliau Bapak Mesra ini ya. Ini dari pengolahan lahannya saat memasukkan pupuk fermentasi, karena ini menggunakan pupuk solid dari limbah pabrik sawit ya. Ini tidak diberikan agen hayati untuk mencegah jamur patogen ya, busuk batang. Tapi alhamdulillah yang kena 1-2, sebenarnya nggak menular sobat petani semuanya, tapi terkadang bikin panik pemiliknya Pak Mesra ini karena belum punya pengalaman bertahun-tahun ya. Ini sudah masuk udah 2 musim, masuk musim ketiga Pak Mesra. Musim kedua. Masuk musim kedua ya. Ya. Ini namanya Pak Rizal ya, ini asisten kami Duren ya. Pak Rizal petani porang, dan ini beliau Pak Mesra. Mohon maaf Pak Mesra, bisa berikan komentar sebentar Pak Mesra, agak maju sedikit. Aduh. Pak Mesra, ini lahan kebun porang yang tumpang sari dengan sawit. Mau nanya Pak Mesra, ini di lokasi mana Pak Mesra? Ini di Sungai Aur. Jadi, Sungai Aur ya. Ikut kecamatan mana nih Pak? Ya, Kecamatan Sungai Aur ya. Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman Barat ya Pak ya. Pasaman Barat. Tanaman porang punya Bapak ini sudah berapa musim Pak Mesra ini? Ini udah 2 musim. Ya kira-kira umurnya sekarang hampir sudah berapa bulan Pak yang musim musim bulan kedua? lah, hampir 3 bulan lah kira-kira. Dari awal bibit katak ya Pak ya? Dari awal bibit katak. Katak ukuran berapa dulu Pak Mesra mengawali tanaman porang ini Pak? Sekitar 150-an, 1 kilo. Dalam 1 kilo ya? 150 sampai 200. Dalam sekilo sobat petani Ya. semuanya, kawan-kawan semuanya dimanapun berada, khususnya Pasaman Timur, Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dan kawan-kawan dimanapun berada. Ini ditanam awal dari bibit katak ya, bibit katak. Dalam 1 kilonya isi 150 sampai 200, kurang lebihnya 200 up lah ya. Ya. 200 up ya. Ini ada Bang Martius. Ini Pak yang namanya sprinkler kayak gini Pak. Iya, iya. Tenaga lapangannya mandor dari milik kebun sawit sekaligus tanaman porang milik Pak Haji Sainir di Pasaman Barat. Ya.
semprot itu sampai 12. Saya tanya sama Bang Martius, bagus nggak tanaman porang yang 22 musim Bang Martius? Oh, sangat bagus sekali. Untuk support tanaman porang di masyarakat Pasaman Barat bagaimana Bang Martius? Bisa kita berikan input ke masyarakat, memberikan semangat masyarakat untuk budidaya tanaman porang. Kira-kira pendapat Bang Martius bagaimana? Cocok apa enggak? Oh, sangat cocok. Sangat untuk cocok ya. Di Pasaman Barat ini. Jadi kalau petani-petani sawit di wilayah Pasaman Barat ataupun dimanapun berada, tidak usah khawatir kalau ingin menanam porang harus menumbang sawitnya, tidak ya. Baik yang sawitnya masih sebelum masa produksi ataupun yang sudah masa produksi yang sudah tinggi 15 meter pun bisa sobat petani semuanya. Seperti punya Pak Haji Sainir ya. Nah, ini di lingkungan tanaman sawit ya. Sangat bagus sekali ya. Ya. Dan ada juga di lokasi yang lain yang ditanam, tidak di sini. Berkisar berapa Pak Mesra yang lokasi yang lain 15.000 butir ya Pak ya? Iya, yang di Pasaman Timur 15.000. Ada lain yang di lokasi wilayah Sungai Aur ini, ada lain lokasi lagi? Kalau milik saya sih yang di situ ada sedikit, sekitar 5.000-an lah. Masih jauh di planet masih. Iya. Tanam katak. Enggak kelihatan dari sini. Ya. Ini sobat petani semuanya. Ini bukan rekayasa ya. Menjadikan media support untuk kawan-kawan semuanya di perkebunan sawit, baik yang belum memasuki tanaman sawit itu masa produksi, bisa kita tanam tanaman porang, bisa menambahkan pendapatan ekonomi kita sambil menunggu sawitnya produksi, ataupun di kebun sawit yang sudah produksi ya. Jadi nggak perlu pakai jaring paranet untuk mengurangi terik panas matahari ya, sebagai naungan. Nah ini karena belum tinggi ya. Ini 2 musim ya dari bibit katak sobat petani semuanya. Nah ini tanahnya bukan tanah ini, ya, ini tanah kuning aja ya. Nah di sini bukan tanah gembur ya. Ini cuma kita olah, bisa kita tanam sawit ya. Sebenarnya tinggal kemauan kita untuk menanam porang ini. Mau enggak kita untuk menanam dan mau merawatnya. Akan tetapi sobat petani semuanya bukan asal tanam, ya harus dirawat. Dari persiapan lahan, kita milih bibit yang bagus, cara tanam yang benar, perawatan, pemupukan ya. Namanya perjuangan dan pengorbanan, insya Allah tidak terkhianati dengan hasil ya. Ini bagus ya. Saya katakan bagus. Cuma ada rokok, Bang. Nah, ini kami kunjungi karena sekaligus Pak Mesra ini pengurus DPC P3N Pasaman Barat ya Pak Mesra ya? Iya, bagian humasnya. Bagian humasnya ya. Jadi kawan-kawan semuanya, saya selagi juga support semuanya selaku Dewan Pembina P3N Sumatera Barat, sekaligus petani porang juga ya. Kami kunjungi kawan-kawan, kami support ya. Tidak hanya di Pulau Jawa, justru di daerah Sumatera ini yang tidak mengenal musim kemarau ya, sangat bagus. Bagaimana kita bisa tanam porang dan bisa panen setiap bulan, bisa. Jika kalau kita punya lahan yang cukup ya, luas, kira-kira 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, tanam 1/4 hektar dulu bulan ini ya. Terus persiapan berikutnya lahan lagi, persiapkan lagi ya, tanam lagi ya 1/4 hektar lagi. Gitu caranya ya. Setiap bulan kita tanam, setiap bulan kita tanam. Jadi bisa setiap bulan panen sobat petani semuanya. Tidak harus nanam langsung, kalau lahannya 4 hektar tanam ya. 4 hektar modalnya, ya modalnya biar nggak besar, step by step ya. Itu seperti itu kawan-kawan semua. Ini sebagai bentuk percontohan, ini perkebunan sawit ya. Inilah yang kami support. Apapun support kami untuk kawan-kawan semuanya dimanapun berada ya, petani porang dan petani perkebunan dan palawija tanaman pangan. Pada intinya tergantung internal spirit kita ya. Mau maju enggak, inovasi enggak kita ya, itu seperti itu aja kawan-kawan semua. Nah itu banyak yang kita tanam, ada juga yang kita dibuka ya dari Pak Mesra, dari jaringan paranet. Ini di percobaan kan yang, dites. yang paling ekstrim tidak pakai nah itu kan dikorbankan, dites, jaring paranetnya dilepas ya. Ini kayak yang dilepas, iya dicari,
yang jamur justru malah lebih langka, Pak. Enggak, Iya. enggak apa? Enggak Ah, sebanyak iya, itu. iya. Kalau dalam situasi terlalu kelindung, terlalu lembab, ya, tanah terlalu basah, curah hujan atau curah hujan terlalu tinggi, biasa membawa dampak potensi jamur patogen ataupun jamur batang, ya. Tapi jamur batang itu nggak menular, sobat petani semuanya, nggak menular, ya. Bagus, ya. Nah, ini di tanah, ya, dalam keadaan saya katakan tanah keras, ya, tapi diolah, ya. Lahan ini dibajak dulu. Jika kawan-kawan yang petani perkebunan sawit, ya, yang kawet sawitnya sudah tinggi, bajak dulu pakai traktor, ya, digemburkan, masukkan pupuk, dolomit, rotari, ya, baru kita susun, ya, bentuk petaan-petaan gulutan, tapi jangan terlalu tinggi, ya. Nah, sedang-sedang aja, paling tinggi 20 cm, ya. Ini kawan-kawan semuanya, dimanapun berada, petani-petani porang, ya, intinya kita tetap optimis dan semangat. Porang nggak laku dijual, itu kan orang yang nggak nanam, ya. Coba kalau diserak, dipungut orang, ya. Oke. Oke, semuanya terima kasih, semuanya kawan-kawan dimanapun berada. Saya sendiri Ahmad Sodik, dan terima kasih Pak Mesra, ya, di wilayah Pasaman Barat yang sudah ikut membudidayakan porang. Pak Rizal, Sprinkler pakai Pak Matius, di saluran airnya lagi. Tapi kalau nggak pakai sprinkler, kalau nggak panasnya nggak ekstrim bisa. Kalau sprinkler itu ya bisa, yang penting lembab aja. Oke, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 hari Mantap. sekali, kalau panasnya ekstrim. Jangan sering-sering untuk pemakaian air itu. Ya mungkin itu. Waktu itu